Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 9 September 2021. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan malam ini. Untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur malam ini kembali kami boleh bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing beribadah kepadamu melalui program ini. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan, ya Roh Kudus, tolong dan mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya agar sungguh-sungguh menjadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-31. Ibrani 11 ayat 23 sampai 31 firman Tuhan, saksi-saksi iman. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya lagi. Karena iman, maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Amin. Menolak karena iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa kasus di dunia entertain, di kalangan artis dan para public figure, agama kini menjadi giat untuk mengekspos diri agar lebih
terkenal dan dikenal. Agama tidak lagi dilihat sebagai hal yang fundamental dalam kehidupan, sehingga tidak heran jika ajarannya pun tidak lagi mengakar dalam hidup para pengikutnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak anak Tuhan yang berkarir dalam bidang entertain seperti ini, yang juga menyimpang, mengikuti keyakinan lain karena tergoda ketenaran, tergoda job, atau karena pasangan hidup. Mengapa tidak banyak orang yang mengikuti pandangan Musa yang orientasinya jauh ke depan, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 24 sampai 25 pembacaan kita malam ini? Karena iman. Maka Musa setelah dewasa lebih suka menderita sengsara daripada menikmati kesenangan dari dosa. Bisa jadi karena tawaran-tawaran instan duniawi lebih menggoda, sehingga pikiran yang pendek dan sesat seringkali mengarahkan orang untuk mengambil jalan pintas tanpa pertimbangan yang matang. Kelihatannya seolah-olah menghindari masalah, tetapi sebaliknya justru mulai memicu masalah. Saudara, sikap Musa bukanlah sikap kebanyakan orang dewasa ini yang berupaya mengejar, bahkan kalau boleh meminta menjadi anak angkat raja, menjadi penguasa. Tetapi Musa justru menolaknya. Ia bahkan menghindari hidup berfoya-foya bersama orang-orang kerajaan dan memilih menderita bersama dengan bangsanya. Bagi banyak orang, dekat dengan penguasa memberikan rasa aman dan kenyamanan yang menjanjikan. Akan tetapi, bagi Musa, hal itu tidak berlaku. Saudara-saudara yang terkasih, teladan dari tokoh Musa dapat menginspirasi atau memicu semangat iman kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dan teguh mengikuti kehendak-Nya, sehingga kita tidak jatuh oleh tawaran instan dan kesenangan duniawi yang lebih menggiurkan untuk dinikmati, tetapi tetap teguh dalam iman kepada Tuhan dan menikmati hidup karunia dari Tuhan dalam keteguhan iman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Kembali kami datang dalam kerendahan hati kami kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih karena belas kasih dan anugerah-Mu, sehingga malam ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing beribadah kepadamu, memuji membesarkan nama-Mu melalui program ini. Syukur kepadamu atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus sendiri akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga oleh keteguhan iman kami boleh menjalani hidup ini tetap dalam pimpinan, pemeliharaan, dan penyertaan-Mu. Betul Tuhan, begitu banyak tawaran instan duniawi, tetapi oleh iman kami dimampukan untuk menolaknya dan tetap setia berjalan dalam iman kami kepadamu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, perjelaslah lebih jauh apa yang telah kami baca malam ini dan renungkan malam ini, ya Roh Kudus, agar boleh menjadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Kami berdoa, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh dijangkau layanan ini pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memohon berkatilah mereka senantiasa. Engkau tahu dan Engkau melihat berbagai harapan dan kerinduan mereka dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, bahkan juga dalam studi pelayanan dan sebagainya. Kami memohon Tuhan, setiap harapan dan kerinduan yang keluar dari mulut anak-anak-Mu ini, kiranya Engkau mendengar dan menjawabnya pada waktu-Mu, baik dalam proses studi mereka, dalam karir mereka, dalam usaha mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, kerinduan mendapatkan pasangan hidup, kerinduan mendapatkan anak, kerinduan untuk karir yang lebih baik dan lain sebagainya. Kami berdoa dan memohon Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan bagi mereka semua.
terlebih-lebih bagi mereka yang berjuang mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka. Kami percaya Tuhan akan membuka jalan bagi mereka sekalian. Terima kasih ya Bapa di sorga. Malam ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Paulus Palimbunga, Bapak Yohanes Dirong, Ibu Esra Natalia, Ibu Selvila, Ibu Meli Pabunga, Ibu Dorce Palondongan, Bapak Hertan Surati, Kori Risma Simurangkir, dan Ibu Damaris Tando. Sekiranya masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tetapi hari ini juga mereka bersyukur dan berterima kasih atas pertambahan usia yang mereka boleh nikmati. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka sekalian. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka Tuhan. Berkati mereka dan mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka, tetap dalam iman pengharapan yang teguh hanya kepadamu semata. Terima kasih Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan orang tua kami di usia senja mereka. Mungkin ada di antara mereka yang terbatas fisiknya. Kami memohon kuatkan dan teguhkan iman pengharapan mereka. Begitu juga saudara-saudara kami dan siapapun juga yang dijangkau oleh layanan ini, yang saat ini sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit, entah karena kanser, entah karena paparan virus corona, entah karena stroke, entah karena diabetes, entah karena kolesterol, asam urat dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang menderah tubuh mereka. Malam ini kami bersehati berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan Allah, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui makanan, minuman dan obat-obatan, bahkan cinta kasih keluarga. Kiranya topangan doa-doa jemaat Tuhan, kiranya doa-doa kami ini akan meneguhkan mereka dan memulihkan mereka oleh kuasa darah anak domba Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan meminta, pulihkanlah saudara-saudara kami ini. Kuatkan, teguhkan iman pengharapan mereka kepadamu ya Tuhan Allah. Terima kasih Bapa Surgawi. Malam ini pula kami berdoa kepadamu, terus-menerus menyerahkan akan program-program kerja dan pelayanan kami yang dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari Tuhan berkati semua, baik pembangunan Siring, pembangunan kilometer 8 perizinan di Grand City, pengadaan kendaraan roda 4, bahkan juga kelengkapan tim multimedia. Kami berdoa dan memohon Tuhan, percukupkan segala kebutuhan kami semua. Kami percaya Engkau akan menggerakkan setiap hati orang yang mau terlibat dalam pelayanan ini, siapapun juga, dimanapun mereka berada. Biarlah kecukupan untuk semua pengadaan dan pelayanan ini Tuhan yang menyediakannya. Kami sungguh meyakini Engkau Allah yang Maha Kaya. Kami hanyalah alat Tuhan, dan sebagai alat Tuhan Engkaulah yang menggerakkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hati yang tergerak dalam pelayanan ini. Berkati mereka, kiranya pemberian mereka tidak menjadi kekurangan dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan tetap campur tangan, memberkati pemerintah pusat sampai ke pelosok, memberkati
kota kami, kota Balikpapan, memberkati wali kota bersama dengan jajarannya dan aparatur negara. Kiranya mereka boleh bekerja dalam sinergitas yang takut akan Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah boleh menjadi bagian kehidupan kami di dalam berbangsa, bernegara, bahkan dalam hidup penuh damai sejahtera di kota kami tercinta ini. Mampukanlah pemerintah kami untuk terus berjuang dalam mengentaskan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk vaksinasi yang masif dilakukan, kiranya itu boleh menjadi bagian dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Syukur kepadamu ya Bapa Surgawi. Tuhan Allah, kami berdoa, berkatilah terus rekan kerjamu, para majelis gereja dalam jerih lelah dan pelayanan mereka. Semua anak-anakmu yang secara volunteer memberi diri, baik multimedia, musik dan kantoria, bahkan pelayanan-pelayanan lainnya, berkati mereka Tuhan. Kiranya semua menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Malam ini kami akan beristirahat dan tidur. Biarlah kami terpelihara dalam belas kasih dan anugerah-Mu, jauh dari berbagai mara bahaya, rencana jahat manusia, kecelakaan-kecelakaan, kuasa iblis, sakit penyakit termasuk virus corona. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun untuk salah dan dosa kami yang terbuka di mata-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami dan jawablah. Kami bersyukur kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama malam ini. Kami terus berdoa kiranya Bapak Ibu juga terus diberkati dalam kasih Tuhan, tetap hidup dalam prokes dan sehat senantiasa. Tuhan memberkati.